Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan nyatakan bagi kami dan membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di hari pertama bekerja pada saat ini, hari Senin ini, dalam pekan ini, apakah kita bersemangat atau sedang kehilangan motivasi? Mungkin masalah pekerjaan yang menumpuk di pekan yang lalu masih memenuhi pikiran kita pada saat ini. Tapi mari kita belajar untuk memulai segala sesuatunya dengan semangat baru. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, kita mungkin akan berpikir untuk apa lagi? Kita bekerja, kita studi, dan melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Karena Tuhan akan menyapu semuanya. Dalam Sefanya 1 ayat 2 ini dikatakan, Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tapi ayat ini bukan berarti bahwa kita harus berhenti dari pekerjaan dan tanggung jawab kita. Bukan berarti kita harus berhenti studi dan tidak punya tujuan hidup. Ayat ini sebenarnya sebuah teguran dan pernyataan tentang hari Tuhan, di mana penghukuman akan berlaku bagi semua orang. Bukan hanya kepada satu bangsa saja, tapi kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Tuhan akan menghapuskan semua kejahatan dan dosa. Tidak ada satupun dosa atau kejahatan yang luput dari pengadilan dan penghakiman dari Tuhan. Memang pada akhirnya segala sesuatu di bumi ini akan berakhir, akan sampai pada apa yang disebut dengan hari Tuhan. Kalau kita perhatikan Lukas 21 ayat 33, di situ dinyatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi langit dan bumi yang kita hidupi saat ini akan berlalu. Tapi kalau kita hanya berfokus pada kebenaran ini saja, kelihatannya kita akan kehilangan semangat dalam bekerja. Tapi bukan itu tujuan dari firman Tuhan yang dinyatakan. Tujuan dari firman Tuhan di sini adalah supaya kita melakukan yang terbaik, hidup dalam kebenaran, dan senantiasa menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kita sudah tidak perlu bekerja atau studi atau melakukan aktivitas kita. Kebenaran dan kenyataan bahwa suatu saat nanti semua akan berlalu dan akan disapu bersih oleh Tuhan, tidak meniadakan tanggung jawab kita yang harus kita jalani pada saat ini. Dalam Kejadian 8 ayat 22, di situ dinyatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bumi yang kita pijak saat ini masih ada, masih eksis, saudara. Karena itu, mari lakukan tugas tanggung jawab kita. Selama bumi masih ada, selama semuanya belum berlalu, mari kerjakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi visi Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang selalu menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami sadar bahwa semuanya akan berlalu, dan Engkau akan menghakimi semua orang.
Namun demikian kami juga menyadari bahwa Tuhan memberikan kami tugas tanggung jawab untuk kami selesaikan selama kami masih hidup di bumi ini. Pimpin kami selalu Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan, mujizat dan jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.